ceria. Di dunia maya kami temui cahaya, tak bersua namun hati pikiran berjumpa, menuntut ilmu tak memandang usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman santri-santri yang dirahmati Allah, alhamdulillah sore hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Insya Allah kita akan mengkaji satu ayat dari surat As-Zukhruf ayat 36. Kebetulan ayat ini tentang setan, jadi insya Allah nanti yang kita bahas hanya satu saja, setan, gitu saja. Dan saya yakin teman-teman udah nggak takut dengan setan semenjak banyak setan yang masuk di media sosial. Insya Allah sudah tidak menakutkan ya. Bismillah, mari kita mulai. Lillahi wa li syafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ridha bisalamah wal afiyah wal barakah. Panusun masyi-masyiidina, asati-asatidatina, guru-guru kita semua, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, menempatkan di tempat yang terbaik, mengangkat derajat-derajat guru-guru kita semua. Wal hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelumnya satu pertanyaan dulu deh. Ini yang mau kita bahas kan setan. Teman-teman santri-santri, ada yang tahu setan itu apa? Setan itu makhluk ataukah setan itu hanya sifat? Atau setan itu hanya karakter, bukan makhluk? Ada yang bisa jawab? Setan itu makhluk. Oke, setan itu makhluk. Yeah. Setan itu makhluk, banyak disebutkan di beberapa ayat. Setan itu memang makhluk sama seperti manusia. Hanya setan itu dari golongan bangsa jin, artinya sama terciptanya. Kalau kita manusia tercipta dari segumpal darah, segumpal tanah. Kalau bangsa setan itu sama kayak bangsa jin, tercipta dari api, unsurnya api. Maka ketika dinamakan setan itu sudah bukan jin lagi, karena setan itu pasti jahat, sedangkan jin itu ada yang beriman, ada yang juga kafir. Nah, jin-jin kafir atau jin-jin jahat inilah yang kemudian dinamakan setan. Itu simpelnya begitu saja. Oke, kemudian ini saya bikin kalimat ini sedikit iseng, tapi ini akan menjadi cara pandang tersendiri dan mudah-mudahan akan menjadi kenangan tersendiri buat kalian semua. Ini saya punya cara mengetahui apakah di tubuh kita ada setannya dan jumlahnya ada berapa. Ini kira-kira kalau kalian saya kasih tahu, nanti nggak perlu baca mantra, nggak perlu melakukan ritual, nanti cukup mendengarkan satu ayat saja, maka kalian akan tahu apakah di tubuh kalian itu ada setannya atau enggak. Dan jumlah setannya ada berapa. Ini mau enggak kira-kira nanti? Mau, Pak. Enggak takut ya? Ya. Mau tahu. Oke. Jadi kita awali, ada rumus begini. Setan itu bertempat pada manusia-manusia yang lalai sama Allah. Maka
Rumusnya untuk mengetahui apakah di tubuh kita ada setannya apa enggak, kita enggak harus lihat scroll TikTok kemudian cari apa itu yang cek hodam di tubuhmu itu, tapi cukup kita melihat ini, sedikit bermuhasabah diri. Hidupnya penuh jadwal di dunia, tapi jadwal ibadahnya kosong. Ini kadang ini terjadi di kita semua. Contoh yang paling mudah itu ketika kita pasang alarm jam 4 pagi untuk subuhan, ini sebelum jam 4 padahal ini sekarang subuh. Ketika kita mendengar alarm subuh, apa yang kita lakukan? Ya, kita matikan. Tapi ketika kita pasang alarm untuk janjian meet up sama teman misalkan, ya ketika bunyi itu walaupun pagi-pagi ya udah kita bangun bahkan dengan gaya yang meletup-letup karena saking semangatnya. Ini bukan salah dalam berteman, tapi kalau sholat selalu nanti dan nanti, ini artinya kita masih lalai sama Allah. Kemudian ada contoh yang kedua, lidah lancar membicarakan manusia, tapi kalau menyebut nama Allah, jarang sekali. Maka banyak di antara kita yang hafal gosip-gosip para artis, tapi ketika mau masuk WC saja, lupa baca doanya. Ada yang nggak tahu baca doa masuk WC? Hafal semua ya? Karena kalau lisan jauh dari zikir, maka setan akan senang ikut nimbrung. Nah, kemudian saya ambil contoh kelalaian yang ketiga. Ini mesti teman-teman banyak yang sering mengalami resah, overthinking, kemudian mudah marah. Pasti pernah ketemu dengan seseorang yang nggak ada apa-apa, tiba-tiba dia marah itu, padahal nggak ada persoalan apa-apa. Pernah nggak ketemu orang yang kayak gitu? Nggak ada masalah apa-apa, tiba marah. Ya, pernah. Wong itu kok. Nah ini sering kali kita aja sering mengalami ya. Kalau wifi lemot, sinyal lagi lemot, ini kita galau. Tapi ketika iman sinyalnya redup, kita tenang-tenang saja. Nah ini memang hati yang jauh dari Allah, ini mudah errornya. Ini contoh lalai. Artinya ketika kita lalai sama Allah, maka di situ jelas ada setannya. Di mana rumusnya? Nah ini ayat yang kita baca ini, ayat yang akan kita baca ini menggambarkan atau menjelaskan dengan detail bahwa kelalaian itu akan menyebabkan kita terikat dengan setan. Karena ini satu buah ayat Al-Quran, maka saya berharap nanti kita semua bisa membaca bersama-sama, nggak panjang ini, ayatnya pendek sekali, kita baca bersama-sama, tujuannya satu, ya biar dapat pahala, karena orang yang membaca Al-Quran itu per hurufnya pun malaikat akan membawakan pahala buat kita. Jadi Al-Quran itu banyak keberkahannya, mudah-mudahan nanti bacaan kita juga akan menjadikan kita mendapatkan keberkahan dari bacaan Al-Quran. Siap ya, mari kita sama-sama membaca satu ayat ini dari surat Az-Zukhruf ayat 36. Oke, nanti saya dulu baca, kemudian teman-teman sekalian menirukan. Tidak pakai nada yang aneh-aneh ya, yang biasa saja, suaranya juga pas-pasan, tapi mudah-mudahan tidak mengganggu pendengaran, tapi bisa menjadikan penghayatan di hati kita masing-masing. Kita mulai. Nanti langsung ditirukan ya. Mikrofonnya boleh di-on semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari ditirukan. Hmm.
Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'shu an dzikrir rahman. Ayo ditirukan semuanya. Wa man ya'shu an dzikrir rahman. An dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana. An Ditirukan. dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana. Nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Shadaqallahul adzim. Ini satu ayat ini yang akan menentukan dan akan membuat kita tahu di tubuh kita itu ada setannya, jumlahnya ada berapa nanti kita tahu. Coba dengarkan baik-baik. Ini terjemah ini bukan terjemah Departemen Agama, tapi ini merupakan ringkasan dari penafsiran yang saya rangkum dari beberapa penjelasan ulama-ulama tafsir. Kalau kita maknai dari kalimat per kalimat adalah wa may ya'su dan barang siapa yang ya'su itu arti mudahnya bermaksiat sebenarnya kalau dibahasakan ke kita. Tapi bahasa yang paling tepat itu adalah melalaikan atau berpaling. Melalaikan itu bukan lupa atau melupakan ya. Tapi pura-pura lupa, menghindari. Pokoknya berpaling. Wa may ya'su dan barang siapa yang berpaling an dzikrir rahmani dari menyebut Allah yang Maha Rahman. Jadi barang siapa yang berpaling dari mengingat kepada Allah yang Maha Rahman. Nuqayyid maka akan diikatkan lahu bagi orang yang lalai tadi syaitonan seekor setan. Fahuwa maka setan itu lahu bagi dia yang melalaikan Allah tadi qarinun akan jadi bestie bagi dia. Jadi siapapun yang melalaikan mengingat kepada Allah, tidak mengingat itu bukan berarti hanya ingat saja ya, tapi contohnya begini. Sudah masuk waktunya sholat subuh, bahkan sudah mau habis tapi kita masih santai-santai. Ini artinya kita melalaikan sama Allah. Kita mau berbuat sesuatu tapi kita tidak memakai pertimbangan apakah yang kita lakukan itu diridhoi sama Allah atau tidak. Itu artinya kita tidak mengingat sama Allah. Nah, orang-orang yang ya'su an dzikrir rahman, lalai sama Allah, maka di tubuhnya diikatkan seekor setan. Ini ya'su ini artinya kan satu ya. Jadi ketika kita satu kali saja kita berbuat lalai sama Allah, maka di tubuh kita diikatkan seekor setan, di mana setan itu dijadikan teman buat kita. Nah, pertanyaannya, coba deh pegang dada masing-masing, dada sebelah kiri yang dekat jantung, pakai tangan kanan coba. Dipegang terus kemudian ditanya pakai hati yang sebelah kanan itu suruh nanyain ke diri kita itu sering nggak lalai sama Allah? Sudah dijawab? Nah kalau sudah dijawab, kira-kira berapa ribu kali kita itu lalai sama Allah? Nah kalau satu kali saja kita lalai sama Allah, di tubuh kita diikatkan seekor setan, artinya kalau kita banyak lalai sama Allah, maka di tubuh kita banyak setannya. Ini Al-Quran ya, ini Al-Quran. Berarti sudah tahu ya, di tubuh kita ada setannya apa enggak? Ada. Berapa jumlahnya? Wah, Banyak. Banyak, nggak bisa ngitung ya. Nggak bisa ngitung. Ya, sudah deal ya. Terus gimana kalau tubuh kita banyak setannya? Diapain?
Diruqyah nggak bisa itu. Setan-setan jenis itu nggak bisa diruqyah itu, nggak bisa dikeluarin. Karena Allah yang ikat itu, bahaya itu. Maka kata Rasulullah SAW ada SOP untuk menghilangkan setan-setan yang jenis itu. Nah, ini ada sedikit renungan. Lalai itu memang tidak langsung terasa, tapi efeknya pelan-pelan. Membuat ibadah kita jadi berat, maksiat jadi ringan. Bahkan nasihat itu terdengar menyebalkan. Ini nasihat yang sangat ringan tapi berat bagi kita. Kemudian sesuai yang tadi saya sampaikan, bagaimana kalau kita sudah tahu di tubuh kita itu banyak setannya, bagaimana cara mengusir atau menghilangkannya atau melepaskan ikatan-ikatannya? Maka kata Rasulullah, SOP-nya ini ada 4. 4 ini yang pertama, karena kita lalai, ya kita harus mengingat, berzikir kepada Allah. Zikir itu tidak hanya sebatas kita membaca kalimat thayyibah, mungkin sehari kita baca la ilaha illallah tiap baca sholat 100 kali dan lain-lain, tidak hanya sebatas itu. Tapi yang dimaksud zikir, mengingat kepada Allah adalah setiap perbuatan yang akan kita lakukan, kita harus ingat sama Allah. Apakah kita mau berbuat ini diridhoi sama Allah? Apakah kita mau berbuat ini secara syar'i dibolehkan sama Allah? Nah, inilah yang dimaksud berzikir kepada Allah. Kemudian yang kedua, sholat. Nah, sholat, saya yakin teman-teman santri ini sudah rajin semua sholatnya, jadi tidak ada masalah. Paling hanya terlambat saja, subuhnya jam 7:30. Kemudian yang ketiga, baca Quran. Baca Quran, alhamdulillah tadi kita sudah baca. Jadi kalau yang seharian ini belum sempat membaca, kecuali di dalam sholat, maka barusan mudah-mudahan walaupun 1 ayat ini kita sudah dicatat oleh malaikat, kita pernah membaca Al-Quran. Nah, bacaan Al-Quran itu luar biasa. Orang yang membaca Quran itu bisa menjadi syifa. Syifa itu bukan obat, tapi lebih dari sekedar obat. Kalau bodrek itu ya, bodrek untuk flu ya, berarti bodrek itu bisa untuk obat flu. Nah, Quran itu di atasnya obat. Nah, orang kalau minum obat itu bisa sembuh, bisa nggak sembuh. Ini bagi teman-teman yang sakit. Minum obat itu bisa sembuh, bisa nggak sembuh. Tapi kalau diobati dengan Al-Quran, itu pasti sembuh. Dalilnya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Quran itu akan menjadi syifa bagi orang-orang yang beriman. Maka ketika sakit mungkin kita lupa, coba diobati dengan Al-Quran. Caranya bagaimana? Ya kita dengan membaca Al-Quran, kemudian berdoa memohon kepada Allah agar Al-Quran yang kita baca bisa menjadi obat bagi sakit kita. Begitu. Terus yang keempat, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Di surat terakhir dari Al-Quran itu ada alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi ada satu komunitas yang memang memberikan bisikan-bisikan yang tidak baik kepada kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, selalu memberi bisikan-bisikan negatif di hati kita. Siapa mereka? Mereka terdiri dari 2 golongan, yaitu dari bangsa jin dan manusia. Bangsa jin kita nggak bisa melihatnya, bisa jadi jin itu ya setan yang tadi sudah kita jelaskan itu tadi. Apalagi dari setan itu, pernah nggak lihat TikTok yang itu cerita ada nama-nama jin, bukan nama-nama hantu ya, nama-nama jin. Pernah nggak lihat TikToknya? Kalian TikToker bukan ini? Apa, Pak? Dari sekian nama-nama itu ada yang tidak disebutkan karena biasanya referensinya itu dari dari kitabnya Riyadhus Shalihin kalau nggak salah, itu punya karya Imam Nawawi yang ada 9 jenis nama-nama jin. Ada satu jin yang tidak tersebut di situ, itu
namanya adalah toyar. Toyar itu bisa berarti burung, bisa berarti sesuatu yang sangat lembut. Jadi jin ini bisa, setan ini bisa punya spesialisasi yang sangat istimewa. Ya. Kalau umumnya setan itu kalau masuk ke tubuh manusia itu lewat majrad dam, lewat aliran darah, maka toyar ini bisa langsung masuk ke relung hati yang paling dalam. Maka di awal tadi saya sampaikan, pernah nggak kita ketemu dengan orang yang nggak ada apa-apa tiba-tiba marah? Nah bisa jadi dia itu kemasukan yang namanya toyar. Karena toyar itu ketika masuk ke tubuh manusia, dia bisa tiba-tiba merubah karakter manusia. Karena yang dimasuki itu langsung ke dalam relung hati yang paling dalam. Maka karakternya bisa tiba-tiba berubah. Nah, empat SOP yang bisa menghilangkan setan-setan tadi itu, zikir, sholat, baca Quran, dan kemudian bergaul dengan orang-orang soleh. Tadi dua kalimat yang saya sampaikan itu ada minal jinnati wan nas, minal jinnati sedikit saya singgung tadi, kemudian yang kedua wan nas ini artinya kan manusia. Jadi ada dua oknum yang membuat kita atau perilaku kita ini terpengaruh. Karena seringkali dua oknum ini memberikan bisikan-bisikan yang tidak baik. Ini kata Al-Quran. Satu dari bangsa jin, satunya dari manusia. Bangsa jin tadi diantaranya adalah toyar dan diantaranya adalah setan-setan yang terikat karena kelalaian kita sama Allah. Kemudian bangsa manusia itu ya di mana kita berkomunitas. Artinya kalau kita berkomunitas dengan teman-teman yang suka judi online, maka kita akan terpengaruh untuk melakukan nge-slot juga begitu. Jadi kalau kita, makanya ini pentingnya kita harus banyak bergaul dengan orang-orang yang soleh. Kalau kita berkumpul dan bergaul dengan orang-orang yang soleh, mudah-mudahan kita juga akan terkena vibrasi positifnya. Maka saya yakin teman-teman santri ini sudah tepat berada di komunitas teman-teman yang baik-baik semua, yang soleh-soleh semua. Kalau hati sering ingat Allah, setan pun akan malas berteman. Oke, ini sudah memasuki slide yang terakhir. Saya catatkan 3 buah pantun. Pergi ke pasar membeli kurma, tak lupa beli sajadah baru. Kalau hati jauh dari asmanya, setan datang ngajak nongkrong selalu. Pagi hari minum teh hangat, minumnya sambil baca pesan WA. Zikir jangan sampai terlambat, biar hidup tenang, iman juga terjaga. Nggak ada yang bilang cakep gitu ya. Pergi ngaji naik sepeda, sepedanya bocor jangan emosi. Ingat Allah setiap masa agar setan kapok berteman lagi. Keren. Lupa tadi mikrofonnya mati. Oke, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang lalai sehingga ya minimal setan-setan di tubuh kita itu berkurang, nggak bertambah, minimal berkurang. Kalau nggak ada kayaknya nggak mungkin. Tubuh kita nggak ada setannya itu nggak mungkin. Kalau berkurang itu mungkin, mudah-mudahan. Yang hidupnya sibuk dengan urusan dunia tapi lupa sama sang pemilik dunia, maka mari kita berbanyak berzikir kepada Allah, perbaiki sholat, rajin baca Al-Quran walaupun hanya 1 ayat, dan banyak berteman dengan teman-teman yang baik dan soleh, agar hati ditemani rahmat Allah dan bukannya menjadi bisikan setan. Mari kita tutup pertemuan sore hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mari kita semua sama-sama membaca doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ya ilahi